Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanya salah seorang asisten rumah tangga itu saat melihat kehadiran Dania di rumah itu. Oh, tidak usah. Aku hanya ingin membuatkan suamiku sarapan, apa boleh? Dania menjawab sekaligus bertanya pada para asisten rumah tangga yang terlihat terpaku mendengar pertanyaan dari anak majikannya. Tentu saja mereka heran mengapa Dania harus meminta izin, padahal sudah jelas jika dia adalah pewaris tunggal semua kekayaan majikan mereka. Apa boleh? Dania mengulangi pertanyaannya karena para asisten rumah tangga itu tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Tentu saja boleh, Nona, ucap salah satu asisten rumah tangga itu. Terima kasih, ucap Dania lalu segera memasak nasi goreng seafood untuk suaminya. Semua asisten rumah tangga mereka yang ada di situ hanya bisa menonton saja saat anak dari majikannya itu memasak nasi goreng dengan lihai di depan mata mereka. 15 menit kemudian, masakan Dania pun selesai. Bau harumnya pun menguar di seluruh ruangan itu. Dania mengambil 2 piring dan mengisinya dengan nasi goreng yang tadi dia masak. Kenapa kalian hanya diam aja? Ambil piring dan mari kita makan, ucap Dania kepada para asisten rumah tangga ibunya yang hanya diam aja. Semua asisten rumah tangga yang berjumlah 4 orang itu hanya diam terpaku. Mereka tidak ada yang bersuara satupun. Ayo ambil piring dan makanlah. Aku akan membawa penyaku ke meja makan, ucap Dania lalu beranjak meninggalkan dapur dan menuju ke arah meja makan. Dania melirik ke arah tangga, di mana suaminya terlihat sedang berjalan menghampirinya sambil menelpon seseorang. David segera menutup teleponnya saat melihat istrinya sudah menunggunya untuk sarapan. Kamu masak, sayang? Tanya David, lelaki itu penduduk di samping Dania. Makanlah, aku hanya sempat masak ini untukmu, ucap Dania sambil menuangkan segelas air untuk suaminya. Terima kasih sayang, ini juga udah lebih dari cukup, ucap David lalu segera menyendokkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Wow, ini sangat lezat, ucap David sambil terus menyuapkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Dania yang masih mode marah pun hanya diam mendengar pujian dari suaminya. Dia tahu jika suaminya itu hanya mencari perhatiannya saja, karena sebelumnya dia sudah sering membuatkan suaminya nasi goreng seafood saat dia tinggal di rumahnya David dulu. David terus saja melap nasi goreng yang ada di piringnya dengan tergesa. David tiba-tiba tersedak. Dania yang melihat suaminya tersedak pun reply menyodorkan segelas air untuk suaminya, dan David segera menenggak air itu hingga habis. Terima kasih sayang, hampir aja aku mati tersedak, ucap David sambil tergagah. Mendengar apa yang diucapkan suaminya itu Dania kembali terdiam. Bahkan air mata wanita itu kini mengalir membasahi pipinya. Kenapa sayang? Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Tanya David yang terlihat sangat khawatir. Dania menatap wajah suaminya. Bisa tidak kamu bercandanya itu tidak keterlaluan seperti itu? Apa kamu lupa jika ucapan adalah sebuah doa? Apa kamu tidak bisa bicara tentang sesuatu yang baik aja? Tanya Dania sambil terus menatap suaminya sendok. David terpaku, tanpa dia sadari dia sudah 2 kali menyakiti hati istrinya. Dia pun segera berdiri dan mendekati istrinya yang kini sedang menangis. Maafkan aku sayang, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Sungguh, ini adalah yang pertama dan terakhir, ucap David sambil menggenggam tangan istrinya. Kamu mau kan memaafkan aku? Tanya David lagi saat Dania hanya diam. Janji kamu tidak akan mengulanginya lagi? Aku sangat takut kehilanganmu sayang, ucap Dania sambil menatap wajah tampan suaminya. Hati David berbunga-bunga saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Aku janji, aku tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama, ucap David sambil mengecup tangan istrinya mesra. Dania tersenyum dan langsung memeluk suaminya erat. Jangan takut sayang, aku tidak akan meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Bahkan maut pun tidak akan pernah bisa memisahkan kita, ucap David lalu mengecup mesra kening Dania. Mereka berdua akhirnya hanya dalam perasaan cinta yang menguar indah dalam diri mereka masing-masing. Tapi David kembali panik saat Dania tiba-tiba pingsan dalam pelukannya. Tubuh Dania pun terlihat mengejang. Sayang, kamu kenapa? Ucap David sambil menggendong istrinya dan meletakkannya di sofa. Ayah, ibu.
David berteriak memanggil ayah dan ibunya, karena terlalu panik melihat tubuh istrinya itu mengejang dan mulutnya pun mengeluarkan busa. Karena tidak ada tanggapan, akhirnya David pun kembali menggendong istrinya menuju ke arah mobil dan langsung membawanya ke rumah sakit. Sementara itu di suatu tempat, ada 5 pasang mata sedang melakukan pertemuan. Mereka saling mengungkapkan kekesalan dan juga ide jahat yang akan mereka lakukan untuk menghancurkan keluarga Morgan beserta dengan para sekutunya. Aku yakin kalau kita bersatu seperti ini akan bisa menghancurkan mereka semua tanpa sisa, ucap salah seorang dari mereka dengan seringnya licik yang terbit di bibirnya. Benar, dan kita harus fokus pada satu orang, yaitu Dania. Dia adalah kunci kehancuran semua orang, ucap seorang perempuan ikut menimpali. Mereka baru aja menikah, tapi akan segera ada badai. Kita akan lihat sehancur apa lelaki itu saat melihat istrinya itu harus meregang nyawa oleh racun yang sudah anak buahku berikan padanya. Seorang lelaki lainnya pun terlihat tertawa jahat. Kita tidak boleh lengah. Aku dengar besok nenek tua itu sampai di Malaysia. Aku yakin dia akan mencari siapa yang sudah meracuni cucu sambungnya itu. Perempuan parubaya juga ikut memberikan komentarnya. Tenang saja, kita akan melawan wanita tua itu bersama. Aku akui, Margaret memang tangguh, tapi dia tetaplah seorang nenek-nenek yang sudah harus masuk ke dalam tanah, ucap lelaki lainnya. Kamu benar, dia tangguh tapi dia bodoh, ucap lelaki yang merupakan pemimpin dari mereka semua. Benar saja, Margaret sangat murka saat mengetahui kalau Dania keracunan. Wanita itu gerak cepat, dia langsung mencari orang yang sudah meracuni cucunya tersebut. Sejak dia datang, wanita tua itu tidak sedikit pun istirahat. Wanita itu terus saja mencari pelaku yang sebenarnya. Sudah dia ketahui, Margaret tidak langsung menangkap orang tersebut, tapi dia lebih memilih untuk mengawasi orang itu dan mencari penjahat yang sebenarnya. Membantu itu adalah kunci kita bisa mengetahui tentang siapa yang sudah merencanakan itu semua, ucap wanita tua itu kepada semua orang. Pada awalnya wanita itu sangat marah kepada orang itu, kepada semua orang. Bisa-bisanya mereka semua tidak tahu jika pembantu yang selama ini mereka pelihara adalah anak buahnya musuh. Tapi kemudian dia mencoba untuk menurunkan emosinya dan mengerti jika semuanya bukanlah salah mereka. Morgan juga sudah memeriksa bahwa racun yang masuk ke dalam tubuh Dania tidak dari makanan, karena makanan yang dimakan Dania sama sekali tidak beracun. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pembantu sedang menempel ke arah Dania saat wanita itu sedang membuat nasi goreng untuk sarapan. Di sana jelas terlihat sempat menusukkan jarum kecil ke lengan Dania. Di sana juga terlihat Dania sempat terkejut, tapi kemudian dia kembali memasak. Dan dari CCTV juga terlihat asisten rumah tangga tersebut langsung beranjak pergi setelah melakukan aksinya. Harusnya kalian itu belajar dari pengalamanku. Jangan pernah percaya kepada orang asing. Bahkan orang yang kita sangat percaya pun bisa mengkhianati kita. Apalagi orang lain juga yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan kita. Tidak ada salahnya percaya sama seseorang, tapi tidak 100%. Sisakan 2% untuk waspada, ucap Margaret kepada semua orang. Ya, aku tidak menduga, walaupun dia baru kerja di sini 1 bulan, tapi sikapnya selama ini selalu baik, ucap Morgan. Jangan tertipu, tapi jangan juga selalu curiga. Cukup kita waspada saja, itu sudah cukup, ucap Margaret. Jujur, kali ini aku merasa lawan kita cukup pintar. Dia tidak menyerang langsung dan lebih memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dia kelihatannya lebih pintar dari si bodoh Alex. Wanita tua itu malah tergagah saat menyebut nama Alex. Tapi semua musuh kita sudah tidak berdaya selain Alex nih, ucap David. Kenapa kamu begitu yakin? Tanya Margaret. Wanita tua itu mengerutkan keningnya udah mulai keriput. David pun ikut mengerutkan keningnya saat mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Margaret. Begitupun juga dengan Paris. Lelaki itu tampak terkejut saat Margaret bertanya alasan David begitu yakin kalau semua musuhnya udah tidak berdaya kecuali Alex. David bingung kenapa bisa Margaret bertanya seperti itu padanya. Padahal jelas apa yang Adi bilang, jika dia diminta Margaret untuk membuat Marco dan ibunya Paris bisa menyadari kesalahannya dan tidak lagi memusuhi Dania.
Tapi Marco dan Tante Mirna sudah ada di ruangan hitam nih. Mereka tidak mungkin banyak tingkah, bukan? Mereka kan dikurung oleh Dokter Adi. Ucap David masih dengan ekspresi kebingungan. Margaret terkejut dengan apa yang diucapkan oleh David. Wanita itu merasa tidak pernah meminta apa yang dikatakan David kepada Dokter Adi. Aku tidak tahu jika Dokter Adi melakukan hal itu. Dia kemarin memang sempat menghubungi aku dan mengatakan akan membantu kamu dan Dania. Tentu saja aku izinkan, tapi dia tidak pernah bercerita tentang apapun padaku, termasuk Marco, Mirna, dan ruangan hitam itu, ucap Margaret. David dan Paris saling pandang. Mereka mulai sadar jika Adi sudah membodohi mereka. Tapi, apa motif dan tujuan mereka tidak tahu. Apa mungkin Marco dan Dokter Adi bersatu? Tapi bagaimana dengan Tante Mirna? Apa mungkin dia sejahat itu sampai tega melakukan hal serendah ini? Ucap David. Paris menundukkan kepalanya saat David mengatakan hal itu. Dan tentu saja David merasa tidak enak dengan sahabatnya itu. Maafkan aku, Riz. Aku tidak bermaksud untuk bicara jelek tentang ibumu. Tapi jika dia benar melakukan hal itu, berarti dia sungguh sudah keterlaluan. Ucap David. Lelaki itu tentu saja sangat emosi. Suami mana yang tidak marah saat melihat istrinya tidak berdaya di depan matanya? Tidak apa-apa, Dan. Aku mengerti perasaanmu, ucap Paris. Pembicaraan mereka terhenti saat Margaret menerima telepon dari anak buahnya. Mata wanita tua itu memerah. Tangannya mengepal saat mendengar apa yang dilaporkan oleh anak buahnya. Brengsek. Jadi mereka bersatu melakukan kejahatan ini? Ucap Margaret setelah mematikan ponselnya. Wanita itu melihat video yang dikirim anak buahnya lewat aplikasi hijau miliknya. Mereka siapa, Ma? Tanya Tuan Morgan. Margaret tidak menjawab pertanyaan putranya. Wanita itu hanya menyodorkan ponselnya ke arah putranya itu. Morgan pun terlihat marah saat melihat video yang ada di ponsel ibunya tersebut. Mereka berdua memang tidak akan pernah jelas sebelum berkalang tanah, ucap Morgan geram. Jadi mereka semua membodohi kita, Dav. Dan mamaku juga ikutan. Paris terlihat shock saat melihat ada sosok ibunya dalam video tersebut. Dia sedih dan juga malu. Paris tidak mengerti kenapa bisa ibunya sampai tega berbuat seperti itu. Padahal Dani adalah keponakannya sendiri. Kita tenangin hati kita dulu, baru setelah itu kita akan menangani mereka dengan tepat. Kali ini kita harus menuntaskan semua ini di sini. Aku tidak mau ada dendam di masa depan yang membuat kehancuran untuk kita dan juga untuk mereka. Kita harus mengakhiri semuanya dengan baik, ucap Tuan Indra. Tapi mereka itu harus diberi pelajaran ya. Aku tidak terima jika mereka hanya diberikan hukuman ringan saja. Aku ingin mereka dihukum berat yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. David terlihat begitu berapi-api saat mengatakan itu. Tenanglah, Nak. Biar kami yang mengatasi mereka. Kamu tetap di sini menjaga Dania, karena dia lebih membutuhkan kamu di sini, ucap Tuan Morgan.